Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Para pemirsa 51 Media Channel NU Jepara dan semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini program acara Madda Wajada, media dakwah dan kajian Ramadan NU Jepara, Mikda Saroni bersama pendengar dan pemirsa semuanya, kita akan ngaji. Dan saat ini Mikda Saroni sudah ditemani oleh narasumber kita, beliau Wakil Ketua dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Jepara. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Kiai Haji Badruddin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah, sehat. Mas Mikdad. Oke, dan sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngaji ya. Tema kita masih seputar Ramadan dan juga puasa, dan tema kita adalah puasa solusi penyelesaian masalah. Tema ini sangat menarik ini, Yai. Jadi ketika kita mau berpuasa, masalah akan selesai, kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau, Bapak Kiai Haji Badruddin. Beliau wakil ketua dari LDNU Kabupaten Jepara. Oke, mungkin yang pertama ini yang perlu saya tanyakan ini ya. Iya. Puasa solusi penyelesaian masalah. Kok bisa ini? Jadi kok bisa seperti apa ya, menyelesaikan masalah? Mungkin apa yang menjadi hubungannya itu loh, antara puasa dengan penyelesaian masalah? Gini Mas Mikdad. Sebelumnya saya menyapa kepada pendengar Erlisa FM. Semoga Allah menurunkan rahmatnya di awal Ramadan ini. Amin, amin. Dengan kita menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah puasa. Mitra dengar dan Mas Mikdad yang saya banggakan, puasa ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai satu ibadah yang akan mengantarkan pelakunya menjadi orang-orang yang muttaqin. Seperti dawuhnya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ini kalau istilahnya Mas Mikdad itu harfu taroji ya. Jadi pengharapan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Titik pangkal dari tema kita pada saat ini adalah la'allakum tattaqun. Kenapa saya memilih satu tema bahwa puasa merupakan solusi penyelesaian masalah? Karena ini klaim dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jelas klaim dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mengangkat semua kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Kesulitan apapun, baik itu masalah di dalam karir, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam bisnis, dan semua kesulitan permasalahan di dalam kehidupan akan diangkat oleh Allah, diberikan jalan keluar. Dan yang paling luar biasa, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mas Mikdad, misalkan gini, panjenengan misalkan jual fashion atau jual pakaian, dapat untung, itu wajar karena panjenengan
mulai beli, mulai menjajakan itu sudah berharap akan mendapatkan keuntungan. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, enggak, di luar yang dia sangkakan Allah berikan. Di luar yang dia sangkakan Allah berikan. Inilah min haitsu la yahtasib. Kita tidak pernah membayangkan kalau dapat sesuatu. Tapi ternyata dengan maha alimnya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah dari apa yang menjadi doa-doa kita, pengaduan kita, curhat kita kepada Allah, Allah berikan itu. Ini, maka sampai tema saya ini, kalau saya ingat pada apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, orang Jawa itu ketika ada masalah bilang posonang, selesai masalahmu. Sampai ini Mas Mikdad, ada perjaka naksir cewek misalkan, itu biar hajatnya ini tercapai. Poso. Ya, ini mungkin itu karena apa? Karena dengan dengan menjalankan puasa itu la'allakum tattaqun, akan menjadikan kita agar kita menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan jika ini bisa kita peroleh, maka janjinya Allah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini mungkin awalan dari tema kita. Jadi betapa permasalahan apapun akan selesai dengan ikhtiar kita menjalankan puasa. Betapapun besar permasalahan, termasuk permasalahan di negeri ini, carut marut urusan politik, krisis ekonomi dan lain sebagainya, ini solusinya hanya satu, Mas Mikdad. Antarkan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang muttaqin. Kalau muttaqin insya Allah selesai semua. Bukan dengan jalan yang lain. Karena apa? Lewat takwa ini, seperti pribadi so'imin so'imat, ini menjadikan etos yang begitu luar biasa untuk memajukan sebuah negeri. Ya. Mas Mikdad lihat, orang yang berpuasa itu sendiri, tidak ada orang pun dia tetap menjaga. Walaupun di situ ada air, ada makanan, bahkan ada istri yang halal pun dia tidak sentuh. Karena apa? Dia sadar Allah tetap mengawasinya. Nah, konsep pengawasan mutlak dari Allah dihadirkan di dalam kehidupan ini sesuatu yang luar biasa di kehidupan modern. Kita bisa melihat betapa banyak teknokrat, betapa banyak ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan, tapi begitu sulit kita mencari orang-orang yang bisa kita percaya, amanah. So'imin so'imat, orang-orang yang berpuasa ini mengantarkan pada jiwa hanya lillah. Maka puasa ini akan diterima ketika kata Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana, apa dasarnya? Imanan, baru wahtisaban. Jadi iman karena yakin hanya demi meraih ridhonya Allah, karena hanya ingin menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka so'imin so'imat ini tidak ada tujuan lain, tidak ingin mendapat penghargaan dari atasannya, tidak ingin mendapatkan satu penilaian baik dari tetangganya, enggak. Semua karena lillahi ta'ala. Tapi di satu sisi tetap wahtisaban. Ikhtisaban itu satu pengharapan yang mengharapkan mendapat pahala yang berlipat. Pahala yang berlipat dari Allah yang Maha Rahman. Ini puasa. Nah, jiwa-jiwa puasa semacam ini, Mas Mikdad, ketika dihadirkan di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berbangsa, insya Allah semua permasalahan itu semua akan terselesaikan. Semua akan terselesaikan. Betapa kita kemarin melihat banyak teman-teman di kementerian yang terkait langsung dengan keuangan, ternyata fakta menunjukkan justru mereka yang tidak taat pajak dan lain sebagainya. Nah, ini karena apa? Dia tidak pernah merenungi hikmah dari ibadah puasa. Dikira karena dia menguasai sistem akan aman. Tidak seperti itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Maka ini satu perenungan yang luar biasa. Jiwa so'imin so'imat inilah
karakter atau kepribadian yang bisa mengatasi permasalahan. Kita tidak boleh lebay, kita tidak boleh euforia. Kalau belum pada saatnya tiba, ya jangan. Walaupun kita punya semuanya, itu orang puasa. Sampai-sampai Mas Mikdad kalau jenengan lihat di habis asar nanti sepanjang jalan kita banyak dijajakan makanan. Kita ngumpulin boleh, kita beli sebanyaknya boleh. Tapi yang saat awal kita makan tetap menunggu ghurubis syams, tenggelamnya matahari. Itu karena apa? Ada aturan. Jadi taat aturan, taat norma, taat tatanan, itulah jiwa orang yang berpuasa. Tidak ngawur. Duek-duekku dhewe ya tak nikmati sak penakku. Ndak semacam itu. Ada aturannya tadi. Ada aturannya. Ketika belum nyampe saatnya, ya tidak. Ini betapa luar biasanya. Kadang kita menjadi satu euforia ketika dapat kesempatan, habis-habisan kita manfaatkan kesempatan itu, kita eksploiter sedemikian rupa. Ini bukan karakter orang-orang yang berpuasa. Ini gambaran secara global semacam itu, Mas Mikdad. Dan yang perlu diingat bahwa semua konsep beragama itu sepakat bahwa puasa itu solusi pemecahan masalah. Maka di Allah, di ayat Allah ketika menetapkan puasa itu kata yang dipakai Allah kutiba alaikumusiyam, bukan faradha alaikumusiyam, bukan saya fardukan puasa untuk kalian, tidak, tapi ditetapkan kepada kita puasa. Karena apa? Sesungguhnya puasa itu adalah kebutuhan kita. Semua peribadatan itu sebetulnya adalah yang butuh makhluk, bukan khalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadits qudsi menyampaikan, misalkan semua hambaku sedunia tidak ada yang menyembahku, maka tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Ini satu hal yang harus kita pahami, bahwa peribadatan ini bukan beban. Bukan beban yang diberikan Allah kepada hambanya, enggak. Tapi bagaimana Allah itu memberikan satu media agar dengan media ini permasalahan, hajat, kebutuhan hambanya terhadap Tuhannya ini terpenuhi. Ini makanya kalau kita menganggap bahwa syariat itu adalah pembebanan, ini menjadi masalah. Betapa susahnya orang ketika Sya'ban suruh berdoa wabalighna Ramadan, jujur di hatinya dia beban. Tuh ameh poso maneh. Ora mangan. Padahal ada satu sikap yang dianjurkan Kanjeng Nabi itu apa? Bergembira ketika menyambut datangnya Ramadan. Man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Walaupun ada orang yang bilang ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Monggo. Yang bilang itu monggo, tapi esensi dari hadis ini luar biasa. Luar biasa, hanya orang-orang yang siap menjalankan ibadah puasa yang bisa bergembira dengan datangnya Ramadan. Tapi itu pun tidak cukup itu, Mas Mikdad. Ternyata banyak pedagang-pedagang itu yang juga ngarep-ngarep kapan Ramadan tiba. Sampai penjual-penjual yang tidak pernah puasa itu saya diharap-harap kapan posoi. Karena akan berlipat-lipat. Makanya itu solusi juga dalam masalah. Solusi juga, yang semula dagangannya tidak laris dengan Ramadan, maka dagangannya menjadi laris. Ini semua dalam rangka itu. Dan konsep itu bahkan di dunia termodern sekalipun yang kita tidak pernah mikir ya. Setiap kali ada orang mau operasi, itu tanpa melihat agamanya apa, Mas Mikdad, mesti tim medis bilang silahkan berpuasa. Oh iya, betul. Apakah itu membebani? Enggak. Biar keinginan berobat, menjalankan operasi yang akan dilaksanakan itu bisa sukses, tidak ada halangan, maka berpuasa. Ini kalau kita lihat kenyataannya. Jadi andekan puasa itu tidak difardukan oleh Allah, manusia itu sendiri yang akan mewajibkan untuk dirinya. Belum lagi kalau anak kos misalkan, lihat
minggu ketiga keempat, waduh kirimannya mulai menipis. Mulai menipis. Dia memaksakan puasa sendiri. Biar apa? Kirimannya nyanda. Karena dipaksa keadaan. Iya. Oleh keadaan. Dan itu solusi. Iya. Dan itu solusi. Jadi dalam kerangka besar, kenapa saya katakan saum atau puasa itu merupakan solusi pemecahan masalah, karena ending dari berpuasa itu la'allakum tattaqun. Okay. Dan ketika kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, maka jaminan Allah jelas. Jaminan Allah jelas. Semua masalah diangkat oleh Allah, diganti dengan jalan mudah, jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Okay. Karena di doa-doa kita, semua yang sulit ya Allah di hadapan Engkau semua akan menjadi mudah. Itu doa yang kita yakini, apalagi kelompok-kelompok ahlu sunnah seperti kita itu, ketika apapun pasti kita madulnya, madul niku napa, curhat sikayah, itu kepada Allah. Maka doa yang begitu populer di lingkungan kita, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang selalu kita bacakan, Allahumma lakal hamdu. Segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Ilaikal mustaka, kepada Engkau kami mengadukan semua permasalahan hidup. Jadi gawane menungso niku nak duwe masalah kudu curhat, nak orang besesek. Kudu diomongake ben plong. Minimal dengan Tuhannya. Minimal dengan Tuhannya. Nak wis metu kolesan itu enteng. Ilaikal mustaka. Wa antal musta'an, karena ya Allah saya sudah curhat kepada Engkau, tolonglah saya. Wa antal musta'an, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Karena apa? Kita sadar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan teorema ini ketika kita pahami secara benar, inilah resep agar doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran akan apa yang terjadi, kemudian kejujuran ketidakmampuan kita di hadapan Allah, dan minta pertolongan kepada Allah. Ini resep agar doa kita diijabah. Makanya di Ramadan orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka la turaddud doa. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Karena apa? Orang yang berpuasa ini memang benar-benar dia jauh dari kemaksiatan. Kemudian di tengah lapar dan dahaganya dia begitu khusyuk untuk menyampaikan doa-doanya. Makanya kalau Kanjeng Nabi itu bersukacita atas nikmat Allah, ingin memperbanyak ibadah, pasti yang dilakukan itu puasa sunnah. Karena apa? Dengan puasa kebaikan-kebaikan yang lain ngikut. Dan maksiat jauh. Minimal kita iman wis tak ewangi ngelak mosok aku ngerasani wong. Lah ini yang unik Mas Mikdad. Dari ini ulama-ulama NU itu luar biasa. Sampai mempopulerkan hadis naumus shaim ibadah. Puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena apa? Daripada nak melek rese, merusak ganjaran posoe, turu wae. Nah, tidur itu dihukumi orang-orang NU tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini luar biasa. Jadi kalau orang lain ada orang puasa tidur itu dicibir, kiai-kiai NU justru diatungi jempol nang. Daripada kue melek rusak posomu. Mending turu. Karena dia tidak maksiat. Nah ini yang luar biasanya. Jadi kiai-kiai NU itu betapa bisa menerima varian sikap kehidupan. Untuk anak-anak yang angger melek itu rese turu wae turu. Bahkan diamnya orang yang berpuasa itu mendapat pahala seperti tasbih. Subhanallah. Siapa yang tidak tahu tasbih ya? Ringan diucapkan, paling dicintai Allah, memberatkan timbangan. Meneng tok wong poso, meneng tok niku ganjarane padha karo napa? Membaca tasbih. Ini saum. Jadi semua merupakan problem solving, pemecah masalah di dalam
Ramadan ini. Belum lagi Allah menutup pintu neraka, Allah membuka pintu surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika pintu neraka itu ditutup oleh Allah, minimal tarikan-tarikan untuk maksiat itu tidak begitu tinggi, Mas Mikdad. Bisa terkontrol. Bisa terkontrol. Kalau di luar Ramadan, misalkan orang mau nanggap orkes itu tanpa beban, tapi Ramadan nggak situ karena eling, waduh Ramadan. Poso-poso. Duwe ewo. Ini mungkin karena apa? Efek dari pintu neraka ditutup oleh Allah. Jadi tarikan-tarikan syaitoni ini tidak begitu kuat. Ini mungkin itu ya. Jadi kalau kita berbincang tentang puasa sebagai problem solving ini, kita harus yakin. Kita harus yakin karena hanya dengan menjadi pribadi yang muttaqin itu yang akan menyelesaikan kita. Nah, yang terjadi Mas Mikdad nuwun sewu, kadang ketika kita dapat permasalahan itu kan kita mencari kambing hitam. Padahal kambing hitam sudah tidak ada lagi. Kambingnya sekedar beda kambing gibas. Iya. Makanya kenapa kita tidak introspeksi? Ya? Oh, apakah karena takwa kita kepada Allah yang tidak genah? Saya yakin ketika masalah satu belum selesai, timbul masalah lain, mendapat cobaan dan lain sebagainya, ini bukan karena naasnya kita, enggak, tapi jeleknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus dilakukan apa? Ya memperbaiki ketakwaan. Dan takwa itu intinya ngempet, Mas Mikdad. Jadi takwa itu nak corone kiai kuno ngeker, nahan, ngempet. Ya. Ini karena apa? Karena untuk mencapai muttaqin itu harus ngempet bener. Apalagi di era sekarang, di era semuanya ada hedoni, semua terkemas dengan terbuka dan bisa kita saksikan. Kita buka Lazada, kita buka Tokopedia, itu semua syahwati duniawiyah masuk. Nah, kalau ini tidak kita menjadi pribadi yang takwa, bisa stres, Mas Mikdad. Betul sekali. Kepengen urung kelakon, produk baru keluar lagi, wah ini pusing kita. Nah, makanya lewat menjadi pribadi yang bertakwa inilah maka problema kehidupan akan selesai. Dan ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bukan mencari terobosan-terobosan yang lain, tidak. Silahkan berikhtiar dengan disiplin ilmu masing-masing, tapi perbaiki kualitas takwa. Dengan begitu maka Allah akan yaj'allahu makhroja. Allah mengangkat semua kesulitan-kesulitannya. Yaj'al itu diangkat oleh Allah. Kalau Allah sudah mengangkat, sudah. Berarti yang semula itu beban menjadi hilang. Ini luar biasa. Dan itu hanya Allah yang berhak mengangkat. Ya musabbibal asbab, yang menciptakan sebab Allah. Kemudian yang menjadikan sesuatu itu terwujud dalam kehidupan Allah. Yang mengangkat semua yang terjadi dalam kehidupan juga Allah. Ini harus kita sosialisasikan di masyarakat kita. Yakin kita harus punya harapan selesai Ramadan ini keadaan Indonesia akan lebih baik. Apalagi NU di abad kedua ini tentu lebih baik. Karena apa? Kita sudah berpuasa. Kita sudah memperbaiki kualitas takwa kita. Kalau dengan begitu mantapnya Gus Yahya bilang, warga NU abad kedua selamat datang, marhaba. Marhaba itu ucapan yang penuh dengan keyakinan dan kegembiraan. Keyakinan dan kegembiraan menjadi satu. Iya, makanya kalau orang Islam menyambut datangnya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya. Itu sama ketika orang Arab jemput jamaah haji, jemput jamaah umrah, bilangnya marhaba ya haj, marhaba. Karena apa? Dia senang dan gembira atas kedatangannya. Minimal ke hotel payu, dagangannya laris. Ini orang Arab. Makanya selamat datang itu tidak hanya di bibir, marhaban itu. Marhaban itu selamat datang yang sampai di rohaninya memang dia senang benar dengan kehadiran itu. Karena tahu fadilah dari yang akan datang itu. Nah, itu sudah disampaikan Kanjeng Nabi di akhir Sa'ban.
qad adallukum sahrun adzim sahrun mubarak, itu dan seterusnya. Itu kan satu promosi dari Kanjeng Nabi. Nah ini kalau kita pikir yang diajarkan Kanjeng Nabi itu sangat-sangat sesuai dengan manajemen modern, Mas Mikdad. Sebelum momennya datang, ayo kita sosialisasikan acara kita biar nanti sukses. Kanjeng Nabi sama, mau datang Ramadan, hadis yang begitu populer tentang pidato Kanjeng Nabi di akhir Sa'ban itu semua motivasi semua. Sampai yang terakhir Syahrus Sobar, Ramadan itu bulan kesabaran. Wa sabru sawabul jannah, dan kesabaran itu upahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kira-kira semacam itu, Mas Mikdad. Oke. Itu ya, jadi kalau sedikit saya memahami terkait perbincangan kita, puasa adalah menjadi sebuah solusi. Itu artinya derajat ketakwaan, derajat muttaqin tadi. Ini menjadi apa ya? Penuh dengan keyakinan, pengharapan, dan pasti Allah mengijabahi. Sehingga harus yakin. Iya. Ketika tidak yakin percuma kita. Iya. Inilah iman. Makanya man soma Ramadana imanan, kata Kanjeng Nabi. Harus yakin benar. Jadi orang Islam ketika menjalankan perintah puasa itu harus yakin. Yang semula Allah katakan la'allakum tattaqun, kita harus yakin saya akan menjadi muttaqin. Itu. Kalau Allah dawuh agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kita shaimin shaimat harus yakin lewat puasa saya harus menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan menjadi pribadi yang bertakwa, semua problema diangkat oleh Allah, semua masalah diangkat oleh Allah, semua kesulitan diangkat oleh Allah. Yang terjadi apa? Kemudahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Wujudnya seperti Idul Fitri. Ya, itu. Makanya lebarannya Idul Fitri. Oke. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dikatakan kalau kita mengutip ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ini kan esensinya tetap ketakwaan. Yang dipanggil tidak ya ayyuhal muslimun. Apakah atau ya ayyuhan nas? Ya ayyuhan nas. Apakah memang orang yang menuju ketakwaan diawali dari orang yang iman, dan orang yang beriman ini memang betul-betul orang pilihan? Atau seperti apa? Gini Mas Mikdad, makanya dalam kita memahami ayat-ayat Allah, nida atau panggilan Allah terhadap manusia itu ada berbagai macam jenis. Yang paling universal ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, tanpa pandang bulu, mau yang ada di mana, mau agamanya apa, ras bentuknya apa, dipanggil oleh Allah, wahai anak keturunan Adam. Itu untuk mengingatkan bahwa kita itu min Adam wa Adam min turab. Kita semua itu dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan asabiah, kesukuan. Ada lagi Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini sudah satu tingkat. Kalau manusia itu berarti an-nas, al-insan itu hayawanun natik, hewan yang diberikan akal oleh Allah. Maka perangkat akal harus dipakai. Tapi akal ini tidak akan ada fungsinya ketika tidak memilih menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Lewat akal, Allah memberikan akal itu karena litakhyir, untuk memilih. Kalau kita sudah memilih harus konsekuen dengan pilihannya dan tanggung jawab. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, ada orang yang mau puasa, ada yang tidak, itu pilihan. Yang puasa mendapat ridho Allah, yang tidak mendapat murka dari Allah. Itu konsekuensinya. Dan itu Allah tahu. Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya dan yakin pada syariat yang bisa menjalankan puasa. Maka nida atau panggilan yang diambil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Masih mengaku beriman. Kalau sudah beriman, maafin muskilah, tidak ada masalah. Tidak usah ngaku-ngaku. Tapi ini kan kita ya ayyuhalladzina amanu itu lebih pada wahai orang-orang yang mengaku iman kepada Allah.
Kutiba alaikumussyam, ditetapkan bagi kalian ibadah puasa. Okay. Jadi makanya ini bersesuaian erat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, man shoma Ramadhana juga imanan. Okay. Dasarnya tetap semua harus karena iman. Kalau tidak karena iman, ya percuma kita puasa. Paling yang didapatkan ya seperti para pelaku puasa-puasa di luar som Ramadan. Ada orang pengen diet juga dengan puasa, ada orang pengen ampuh juga dengan puasa. Ya hanya itu tok yang didapatkan. Jadi ini memang satu ibadah yang mempunyai tempat yang luar biasa di hadapan Allah. Bukan semua orang bisa menjalankan. Okay. Hanya orang-orang yang mengaku iman. Dan pembuktiannya nanti, maka kalimat terakhirnya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian masuk menjadi kelompok orang-orang yang muttaqin. Nah, yang menjadi masalah, Mas, ini masalah kita bersama. Untuk menghantarkan warga kita menjadi muttaqin ini syaratnya satu, nyarinya hidayah itu dari Al-Qur'an. Ya. Makanya ketika Allah bilang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Cetha hidayah, petunjuk orang-orang yang takwa itu ya Al-Qur'an. Tapi yang menjadi masalah bagaimana masyarakat kita, umat kita, bahkan kita sendiri ini kedekatannya dengan Al-Qur'an. Nah, di bulan ini seharusnya kita ingat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Sadaqallahul azim. Ini jadi bulan turunnya Al-Qur'an. Jadi nuzulul Quran ini tanggal 17 Ramadan nanti, ini momen untuk kita lebih berakrab dengan Al-Quran. Tidak hanya talil Quran, tapi bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Ya, tidak hanya kita membaca Al-Quran saja, tapi bagaimana kita menjadi keluarga-keluarganya Al-Quran. Yang bisa membaca, yang bisa memahami, dan endingnya bisa mengamalkan Al-Quran. Di luar Al-Quran tidak menjamin orang-orang menjadi muttaqin. Dan ini yang selalu kita minta 17 kali sehari semalam minimal, Mas Mikdad. Kalau Ramadan sudah tidak terhitung lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Itu apa? Dijawab oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kita tidak pernah merasa dijawab oleh Allah doa-doa kita. Maka kita masih minta terus. Ini ya. Oke, karena memang kita terbatas oleh waktu ini, mungkin bisa diberikan satu kesimpulan pada kita, pada pendengar, para pemirsa terkait tema kita puasa sebagai solusi penyelesaian masalah. Alhamdulillah, sa'imin sa'imat rahimanallah wa hadanallah li ta'atih. Awal Ramadan ini, awaluhu rahmah. Allah berjanji di awal Ramadan Allah menurunkan kasih sayangnya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya dengan iman saya dan iman para pendengar sekalian, ketika kita dicintai oleh Allah, adakah masalah yang berarti dalam kehidupan kita? Tentunya tidak ada. Di hadapan Sang Pecinta apapun menjadi mudah. Keinginan apapun akan diijabah. Ketika kita menjadikan hubungan di antara kita dan Tuhan kita itu dengan relasi cinta atau kasih sayang. Dan Ramadan ini menghantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Mari kita berupaya sekuat tenaga, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, jumlah dan mutu ibadah kita di Ramadan kita tingkatkan. Karena apa? Ini promo Allah memberikan imbalan pahala kepada para hambanya. Jadi sangat merugi orang-orang yang begitu cuek dengan Ramadan, yang tidak memanfaatkan Ramadan. Mari kita perbaiki ibadah puasa kita. Insya Allah Syawal kita jalani dengan penuh kemenangan, dengan segala kemudahan dan kesuksesan. Karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan khusus untuk warga Jamiah Nahdlatul Ulama di abad kedua ini, wujudkan dengan perbaikan ketakwaan kita kepada Allah. Maka apapun
yang menjadi rencana ke depan kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketakwaan tidak ada jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Oke, terima kasih itu ya sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa media 51 Channel NU Jepara, dan semoga berkah bermanfaat untuk kita. Amin, amin, amin. Tentunya di akhir mari kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya sahabat Erlisa, para pemirsa, kita sudah ngaji bersama dengan beliau Bapak Kiai Haji Badruddin, Wakil Ketua LDNU Kabupaten Jepara, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain di program acara Mada Wajada, media dakwah dan kajian Ramadan NU Jepara. Akhirnya Migras Arti harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahumma fiq ila qomit thariq, walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.